Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, selamat pagi, siang, sore, dan malam sesuai waktu bagi Anda yang menonton video ini. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Insya Allah dalam waktu 20 menit kurang atau lebih ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang materi beberapa jenis-jenis kepemimpinan pendidikan yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk dapat mengetahui, memahami, serta dapat memutuskan atau memilih seseorang pemimpin secara tepat, mudah, dan informatif, tentunya setelah mengetahui jenis-jenis dari kepemimpinan pendidikan. Dan di akhir presentasi nanti, Bapak dan Ibu akan bisa memahami dan mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan ini. Dan insya Allah dengan demikian, Bapak Ibu dapat memutuskan jenis kepemimpinan yang terbaik bagi organisasi yang Bapak Ibu nanti akan pimpin sendiri. Presentasi ini bermaksud untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kepemimpinan pendidikan yang telah diberikan oleh dosen pengampu yang terhormat kepada Bapak Samsu SAG MPDI PhD, di mana tugasnya adalah mempresentasikan materi jenis-jenis kepemimpinan pendidikan dalam bentuk video yang penyampaiannya seperti menyampaikan sebuah berita. Presentasi ini disusun oleh kelompok 3 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Anggota kelompok 3, Arni Gusmiarni sebagai pembawa presentasi, Ripa Damayanti sebagai search materi, Hasbi Alfarizi sebagai penulis materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis kepemimpinan pendidikan. Jenis-jenis kepemimpinan pendidikan terkait tentang pendidikan. Perkembangan dunia yang sangat pesat dan tidak dapat dihindari membuat banyak orang sadar akan pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Ilmu adalah bagian dari pendidikan. Tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara optimal tanpa adanya manajemen pendidikan yang baik. Yang selanjutnya nanti dalam kegiatan manajemen tersebut diperlukan pemimpin yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjadi sosok seorang pemimpin. Manusia dilahirkan berbagai kodrat yang bisa dijalani. Salah satunya adalah menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak bisa lepas dengan dunia pendidikan karena dalam dunia pendidikan pasti terdapat manusia-manusia yang mengatur, manusia-manusia yang menjalankan proses manajemen di dalamnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan sampai kepada pengawasan atau controlling. Peranan pemimpin sangatlah penting dalam pengelolaan sumber daya dan informasi yang ada untuk menjalankan dan mengembangkan proses manajemen pendidikan guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien baik dalam proses maupun hasil. Pemimpin memiliki tugas yang wajib dilakukannya dalam membawahi bawahannya. Secara otomatis, ia akan menjadi penanggung jawab dalam organisasi yang dipimpinnya dan terlibat dalam setiap tahapan dalam proses manajemen pendidikan, seperti penyusunan tujuan dan sasaran organisasi, pengelolaan sumber daya manusianya, modalnya, dan peralatan yang efektif, menggerakkan orang-orang untuk melakukan kegiatan, serta memberi masukan untuk perencanaan ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, pemimpin yang bijak maupun pembentukan jiwa kepemimpinan yang baik sangatlah dibutuhkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien melalui organisasi yang dikelola. Lalu, apa itu kepemimpinan? Apakah berbeda dengan pemimpin? Lalu apakah berbeda pula dengan penguasa? Kita akan simak satu persatu. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Masih banyak orang yang menganggap pemimpin mereka sebagai penguasa atau sebaliknya. Dari definisi tadi akan tampak perbedaan antara seorang pemimpin dan seorang penguasa. Pemimpin adalah individu yang memiliki program atau rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti. Pemimpin, jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris, menjadi leader. Ini tidak asing untuk didengar, yang mempunyai tugas untuk melit anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah lead. L, loyalty yang pertama. Yaitu seorang pemimpin harus membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
Kemudian yang kedua, ada E, educate. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan knowledge-nya pada rekan-rekannya pula. Kemudian yang ketiga ada advice, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang muncul, dari permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat ada discipline, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa baik buruknya pemimpin berasal hanya dari faktor internal atau genetika dari manusia tersebut. Misalnya sifat bawaan, karakter, atau watak. Padahal pada kenyataannya, jiwa kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya pola asuh, lingkungan keluarga, teman bergaul, pendidikan, dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan tipe dan gaya kepemimpinan? Kita akan membahas tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe kepemimpinan merupakan bentuk atau pola kepemimpinan dari seorang pemimpin yang di dalamnya diimplementasikan beberapa perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sementara gaya kepemimpinan merupakan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggotanya. Gaya kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi yang saya sebutkan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu sistem nilai, rasa yakin terhadap bawahan, kemudian adanya kecenderungan kepemimpinan, dan perasaan aman dalam situasi tertentu. Dengan demikian, tipe kepemimpinan terpola dari gaya kepemimpinan yang dimunculkan dari seorang pemimpin. Dalam ruang lingkup kajian kepemimpinan, ada beberapa tipe dan gaya kepemimpinan yang paling mendasar. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Tipe kepemimpinan ini mendorong timbulnya inisiatif bawahan. Jadi, di samping juga bersifat terbuka, ditandai dengan adanya proses pengawasan, tipe kepemimpinan demokratis ini hanya akan dapat diterapkan dalam lembaga yang menerapkan sistem open management yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya partisipasi bawahan dalam proses kelembagaan atau disebut dengan social participation. Kemudian yang kedua, adanya pertanggungjawaban dari pemimpin terhadap bawahannya atau yang disebut dengan social responsibility. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan terhadap pemimpin atau biasa yang disebut dengan social support. Dan yang keempat, adanya pengawasan oleh bawahan terhadap pemimpinnya atau yang biasa disebut dengan social control. Kemudian, kepemimpinan yang kedua, yaitu kepemimpinan otoriter. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah ada pada miliknya. Sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain itu berada di tangannya. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin sebagai penentu kebijakan dalam melaksanakan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pemimpin yang otoriter ini menganggap bahwa tidak perlu mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan orang lain, melainkan langsung memerintahkan apa yang dikehendakinya. Dengan demikian, tidak ada kesempatan yang diberikan kepada bawahannya untuk diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Kebutuhan akan kekuasaan menjadi dominan pada seseorang pemimpin. Kewenangan bawahan sangat kecil dalam menentukan kebijakan organisasinya. Tipe kepemimpinan otoriter ini cenderung menggunakan wewenang untuk melakukan doktrin dan intimidasi pada bawahannya. Diikuti dengan mekanisme kontrol yang sangat ketat sekali. Dalam konteks ini, kondisi bawahan serta dinamika organisasi itu berada di bawah kendali pemimpin. Pemimpin memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tidak ada alternatif bagi bawahan selain tunduk pada otoritas pemimpinnya. Ketiga, tipe kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi itu dapat membuat keputusan secara mandiri, serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sedikit mungkin adanya pengarahan dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hubungan antara pemimpin dan bawahan sebatas penyampaian informasi dalam rangka menyempurnakan tugas-tugas organisasi. Seringkali dalam tipe kepemimpinan bebas ini, anggota diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan aktivitas tanpa mekanisme kontrol yang ketat. Pengawasan dari pimpinan diberikan jika dipandang perlu saja.
sehingga pemimpin sering berposisi sebagai penasehat. Kepemimpinan dijalankan sebagai upaya intensif dari seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggotanya. Tipe kepemimpinan ini sangat bertolak belakang dengan tipe kepemimpinan otoriter. Keempat, kepemimpinan karismatik. Tipe dan gaya kepemimpinan karismatik ini menekankan pada karakteristik dari kualitas pemimpin yang cukup istimewa, sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya. Kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat, serta dipercayai oleh pengikutnya berdasarkan wibawa dan daya tarik yang dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan karismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya dengan mendayagunakan keistimewaan dan kelebihan melalui sifat pribadi pemimpin. Perilaku pemimpin karismatik memunculkan rasa hormat, segan, dan patuh yang sangat besar dari para pengikutnya. Karena pengaruh kepribadiannya, pemimpin diterima sebagai orang yang patut diikuti dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kelima, kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan paternalistik ini berarti kepemimpinan kebapakan. Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang perannya itu diwarnai oleh sikap kebapakan, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin menjadi tempat bertumpu bagi para bawahannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pemimpin yang memiliki tipe ini akan selalu berusaha melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bawahan atau pengikutnya. Kepemimpinan paternalistik lebih cenderung mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi seorang pemimpin. Namun, tipe ini hanya bisa diterapkan dalam organisasi tertentu dengan kondisi tertentu pula. Sebab, dalam tipe atau gaya kepemimpinan paternalistik ini terdapat kelemahan, yakni akan menghambat kepercayaan diri sendiri, pemimpin tersebut, serta anggota atau bawahannya. Tipe kepemimpinan ini banyak terjadi pada masyarakat agraris tradisional. Menurut Siagian, popularitas seorang pemimpin ini banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya kuatnya ikatan primordial, kemudian extended family systemnya, kemudian kehidupan masyarakat yang komunalistik, dan peran adat istiadat yang sangat kuat dalam masyarakat, kemudian hubungan pribadi dan rasa hormat yang tinggi pada orang tua. Yang keenam, kepemimpinan ahli. Tipe dan gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki profesionalisme yang diperoleh baik dari jenjang pendidikan tertentu maupun dari pengalaman pribadi seorang pemimpin. Keahlian tersebut dalam realitasnya dapat digunakan dalam membimbing dan mengarahkan orang lain dalam melaksanakan pekerjaan serta memecahkan masalah-masalah. Kemudian yang ketujuh, kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik ini adalah yang pertama, lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. Kemudian yang kedua, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Kemudian yang ketiga, sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Kemudian yang keempat, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Kemudian yang kelima, tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya. Dan yang keenam, komunikasi hanya berlangsung searah. Kemudian yang kedelapan, tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Kemudian yang kesembilan, kepemimpinan administratif atau eksekutif. Jadi, kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif. Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknorat, dan administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu, dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu teknologi, industri, manajemen modern, dan perkembangan sosial di tengah masyarakat. Inilah yang dapat saya sampaikan terkait tentang materi jenis-jenis kepemimpinan pendidikan, kemudian pengertian kepemimpinan, pemimpin, dan apa bedanya kepemimpinan dan kekuasaan itu. Kemudian tadi sudah juga dijelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan pendidikan. Mungkin hanya itu
lengkap saya dalam menyampaikan materi yang tadi telah saya sampaikan. Saya mohon untuk dimaafkan. Semoga bermanfaat. Atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.